Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate cryptocurrency. Temanya kali ini adalah crypto update. Beberapa cryptocurrency nggak kuat bertahan di atas support-supportnya, sehingga mencari support yang ada di bawahnya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, cloning fake group yang ujung-ujungnya menawarkan titip dana trading seperti itu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang juga ujung-ujungnya menawarkan titip dana trading. Saya tidak melakukan itu semua teman-teman, dan memang hal tersebut dilarang bagi yang tidak punya izin seperti itu. Oke teman-teman, bahasanya ya ini adalah agak-agak lebih dikit. Crypto update gak kuat di atas retracement 38,2. Sebenarnya ini ada yang kuat di atas 38,2, ada yang enggak. Tapi secara umum di kisaran 38,2 itu adalah penting sekali. Makanya saya gunakan judul itu. Oke teman-teman, inilah materi yang mau saya sampaikan. Tentu kita akan melihat dulu, pertama adalah di Bitcoin teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang, ini kita lihat Bitcoin dari swing low di sini ke swing high di sini ya. Dalam tren naiknya dia terkoreksi sampai 23 retracement ya di sini. Terus kemudian ke 38 retracement, walaupun kemudian naik ke atas teman-teman. Terus sekitar berapa? 5 hari yang lalu dia turun lagi dan dia tidak kuat di atas 38 sebentar, mencari resistan di bawah, mencari support di bawahnya. Jadi penggunaan Fibonacci itu berlaku if dan then teman-teman ya. Apabila dia bisa bertahan di atas support dan supportnya tidak tersentuh lagi, maka dia berpeluang untuk mungkin menembus atau mengetes resistan yang ada di atasnya. Tetapi apabila resistan itu sudah ditembus dan tidak kuat, maka resistan itu yang seharusnya menjadi support karena tidak kuat, dia ditembus lagi ke bawahnya sehingga dia akan menjadi resistan. Berlaku seperti itu teman-teman ya. Secara umum saya gambarkan dulu seperti ini. Misalkan satu pergerakan naik ya, misalkan satu pergerakan naik seperti ini, terkoreksi. Misalkan dia kuat bertahan di support, ya dia akan lanjut naik, kemungkinan sideways atau mungkin langsung naik atau retest lagi seperti itu. Tetapi apabila misalkan dia tidak kuat di sini, dia akan tembus, mencari support di bawahnya ya. Ketika support di bawahnya dia kuat, dia mungkin akan sideways atau mungkin akan naik, ngetes resisten. Ketika tidak kuat, dia bisa jadi akan bermain-main di situ, seperti itu. Ini berlaku if dan then teman-teman ya. Makanya di dalam penggunaan Fibonacci yang mesti teman-teman perhatikan adalah kalau yang di atas adalah resistannya, misalkan di bawah adalah supportnya. Misalkan saat ini range-nya ada di sini, maka ini adalah resistan dan ini adalah support. Apabila support nggak kuat, maka dia akan mencari support di bawahnya. Apabila support kuat, maka dia mungkin akan bermain di sini, dan apabila menembus ke atas dia akan ketemu resistan. Berlaku seperti itu teman-teman ya. Itu yang mesti teman-teman pahami dulu di dalam penggunaan Fibonacci. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat teman-teman di video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa untuk Bitcoin ada kemungkinan dia targetnya adalah ke 61 teman-teman. Ke 61, waktu itu saya bahas berapa hari yang lalu, saya lupa ya. Ada target di 61 tuh berarti di sini. Target ini biasanya apabila Bitcoin ini tidak kuat di bawah 38 teman-teman. Jadi apabila tidak kuat di bawah 38 retracement, jadi saya gambarkan dulu seperti ini. Saya kasih warna dulu. Ini saya jelaskan dulu, nanti secara umum akan saya lihat ya. Saya sampaikan nih, saya kasih warna ini aja yang berbeda ya teman-teman. Nah seperti ini. Misalkan tidak kuat di bawah 38, yaitu di sini, maka ada peluang dia menuju ke 61 di sini. Ini adalah target. Nah, yang jadi patokan adalah 38. Kalau misalkan dia 38 dia kuat naik di atas 38, ya kemungkinan dia akan bermain di atas 38 dan 23. Nah, bagi yang nggak tahu nih, karena ada yang nanya kemarin, Pak, kok nyebut 38.
38 tuh adalah ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman kalau Fibonacci itu naik, kalau satu tren itu naik ya, terkoreksi ini saya nggak gitu gambarnya ya. Saya harus gambarnya supaya lebih jelas seperti ini. Jadi misalkan ini satu tren. Ya, udah naik terus dia mulai ada swing high. Terus dia mulai terkoreksi. Ini misalkan kita ambil awal tren, ini akhir tren. Maka inilah yang saya sebut sebagai support pertama ya, teman-teman. Bagi yang belum paham, ini adalah support pertama, support kedua, support ketiga, keempat, kelima ya. Kemudian ini adalah awal tren seperti itu. Jadi support bisa menjadi resist bisa menjadi support lagi, tergantung kondisi pergerakan dari kriptonya itu seperti apa. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan tuh 38 nih yang mesti teman-teman perhatikan. Kalau di 38 ini dia mampu bertahan di atasnya dan tidak turun-turun lagi, maka berpeluang menembus resistan 23. Kalau misalkan dari 38 tuh dia mantul lanjut ke atas, kemungkinan dia tidak akan turun dan dia akan melanjutkan trennya seperti itu teman-teman. Tetapi apabila di 38 ini dia tidak kuat, sekali lagi seperti yang saya sampaikan kemarin, ini kan dia tidak kuat ya teman-teman. Dia ada kemungkinan target ke 61. Nah, saya sendiri bukan sebagai trader yang menggunakan news. Artinya news apapun yang beredar di market, saya sekilas saja. Terutama kalau di saham saya bahkan nggak menggunakan teman-teman. Karena saya nggak sempat untuk melihat news. Ya memang secara teknikal bagusnya memang kalau saya pribadi loh ya teman-teman. Ini saya pribadi bisa punya pandangan dengan teman-teman yang aliran news beda ya. Kalau saya pribadi saya hanya menggunakan technical dan newsnya itu tambahan saja seperti itu. Memang sih ada news terkait kondisi market seperti itu yang tentu akan mempengaruhi saham dan juga Bitcoin. Tetapi misalkan news itu keluar terus kripto atau saham itu dia justru terkoreksinya sebentar saja terus naik, itu juga bagi saya pribadi, saya masih menggunakan support dan resist dari Fibo ini. Kalau misalkan news keluar kripto terkoreksi sedikit tetapi mantul, maka saya akan melihat lagi di resistan berikutnya dia kuat nggak. Kalau tidak kuat ya dengan candle berikutnya yang lahir mendekati resistan tuh kuat nggak? Kalau nggak kuat ya ada kemungkinan dia akan ngetes resistan. Kalau nggak kuat dia akan turun mencari support di bawahnya. Seperti itu. Kalau kita lihat seperti ini Bitcoin, dia saat ini dia sedang berada di 50 retracement atau di support separuhnya dari tren naik ini. Kalau misalkan nih closing besok nggak kuat, memang sepertinya dia memang akan menuju ke 61 teman-teman. 61 apakah pasti ke situ Pak? Bisa kurang sedikit, bisa lebih. Kalau lebih namanya overshoot. Tetapi kalau teman-teman ngelihat di sini ada jendolan ini teman-teman, ada demand di sini. Kemungkinan ya dia akan bertahannya di situ. Nih kalau teman-teman lihat koreksi Bitcoin yang dulu sebelumnya itu juga di sini juga ada jendolan teman-teman. Kalau teman-teman yang ingat koreksi Bitcoin dulu-dulu, ini kan di sini juga bertahannya dia di sini aja teman-teman. Dan ini kan nah, perhatikan dua titik ini. Ini history repeat itself, ya. Jadi pergerakan itu tentu melihat historic price juga. Dan ini bisa kita gunakan, demand supply ini bisa kita gunakan, atau demand area ini maksud saya bisa kita gunakan sebagai support. Seperti halnya kondisi saat ini, ya kondisi saat ini, yaitu di mana? Yaitu di sini. Di mana nih? Di 61 kemungkinan. Ini baru bahasan Bitcoin teman-teman. Saya coba bahaskan Ethereum. Ethereum kalau teman-teman lihat juga sama. Ethereum juga sama. Jadi kuncinya adalah di 38 teman-teman. 38 retracement teman-teman perhatikan di sini. Kalau dia nggak kuat, ini kan dia sebenarnya udah nyampe nih 38 nih. Karena nggak kuat dia turun ke sini, teman-teman. Ada target di sini. Nah, kebetulan di sini targetnya dia pas di MA 200. Selain itu juga di sini ada demand juga, teman-teman. Jadi ada kejadian sama ya. 61 retracement, MA 200 dan supply demand-nya ini.
Ini Ethereum, nah sekarang kalau ada juga sama, tidak kuat di 38. Jendolan dia di sini teman-teman ya. Jadi kemungkinan ya untuk ada mesti kita lihat, kemungkinan di 50 ini cukup bertahan dia karena di sini ya, di sini ada juga sedikit kecil. Itu ada. Untuk XRP kita lihat. XRP malah sudah hampir mencapai targetnya. XRP udah mencapai target hampir. Kalau kita lihat Matic sudah mencapai targetnya teman-teman ya. Matic udah mencapai targetnya. XLM malah udah overshoot teman-teman. Overshoot. Jadi di sini sebenarnya teman-teman juga sekaligus bisa ngelihat cryptocurrency mana yang kuat. Kalau teman-teman punya cryptocurrency altcoin yang masih bertahan di atas 38 retracement di sini, itu pertahankan, itu barang bagus. Kalau sudah lewat 38 nggak kuat, perhatikan 61 ini jebol nggak? Kalau jebol ini sudah lost doll teman-teman. Lost doll itu artinya apa? Teman-teman tinggal ngelihat ini ada nggak? Ada demand-demand di sampingnya nggak? Demand-demand area atau support-support area nggak? Kalau nggak ada ya, kemungkinan cukup dalam. Dogecoin, kita lihat. Dogecoin kita lihat sekarang. Nah, Dogecoin karena dia lost doll ini hitungannya. Kenapa? Karena dia lewat 61 teman-teman dan tidak mampu di 61 lagi. Cenderungannya gini. Cenderungannya kok teman-teman perhatikan tuh kan kayak gini. Kalau nggak kuat lagi kan turun. Karena ini, nah seperti ini kan. Nanti juga sama. Ini. Berarti dia trennya kuat turunnya. Nah EOS sekarang. EOS juga sama. Nah Pak Surya udah belanja belum? Belum. Saya belum belanja. Karena memang duitnya belum ada teman-teman. Duitnya kan duit AdSense baru masuk sebentar lagi. Jadi nantilah kalau udah masuk ya buat belanja-belanja dikit lah gitu. EOS ya seperti ini dia bentuknya kan seperti yang saya gambarkan tadi. Teman-teman perhatikan kayak gini. Kalau kayak gini ini kemungkinan dia akan turun lagi. Kemudian kita lihat BNB. BNB juga sama di atas, di bawah 60. T-Fuel juga. ZIL di bawah 60. Kita lihat dulu. Kalau nggak salah ada yang bagus kok teman-teman. Ada yang bagus. Nah mari kita lihat. Ini juga sama teman-teman di bawah 61. Hedera Hashgraph. Waves. Nah ini teman-teman perhatikan nih. Waves ya. Waves yang sering saya bahas di video saya sebelumnya juga. Kalau nggak salah dulu Wave dot. Walaupun Hedera Hashgraph juga. Tapi sekarang Hedera Hashgraph lagi nggak bagus. Nah teman-teman perhatikan nih. Saya bersihkan dulu. Saat ini dalam tren kenaikannya Waves gimana? Dia mainnya di 38 sekarang. Jadi silakan teman-teman beri bintang untuk Waves. Kenapa? Karena dia masih bermain di 38. DOT. Nah, DOT sebenarnya hari ini bagus dan saat ini pun masih bagus teman-teman ya. Masih bagus. Kenapa? Masih di atas 38. Jadi DOT sama Waves. DOT malah bagus. Yang saya bahas kemarin kan DOT juga. Saya udah loading untuk DOT. Saya tadi seneng sih, kemarin seneng sih ini barang bagus naik lagi di atas 23. Saya pikir dia akan tembus ke atas, tapi ternyata ikut terkoreksi juga. Algorand bagus juga teman-teman ya. Walaupun saat ini dia break 38, tapi ini saya juga punya barangnya. Dan bagi teman-teman yang suka trading, Algorand tuh enak sekali dipakai trading. Lebar sekali pergerakannya. Baik teman-teman kita lihat terkoreksi. Ini baik trennya habis teman-teman. Teman-teman lihat. Tren naiknya ke sini, tren turunnya ke sini. Habis nih trennya. Kemudian ini adalah Trust Wallet. Trust Wallet terkoreksi di bawah 38. Kita lihat apa lagi. Pet terkoreksi di bawah 61. Jadi yang bagus tadi Waves sama DOT. Jadi itu aja teman-teman ya. Pokoknya teman-teman perhatikan Fibo-nya. Kalau masih bermain 3823 itu masih bagus. Kalau udah 50 itu biasanya ya teman-teman mesti hati-hati. Karena kalau sampai 61 koreksinya itu udah ekstrim. Tapi ya namanya cryptocurrency, walaupun koreksi sampai 61 ya bisa tiba-tiba lari, gak ketulungan kencengnya seperti itu. Itu namanya cryptocurrency kan memang seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya, MS Trade and Investment. Teman-teman semuanya, terima kasih yang masih setia dengan channel MS Trade.